Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata seluruh umat Islam, kita ketahui bersama bahwa Nabi Adam tercipta dari tanah liat. Lalu dari mana tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam? Ibnu Abbasra berkata, Allah Ta'ala menciptakan jasad tubuh Nabi Adam dari beberapa potongan dunia, bumi. Kepala Nabi Adam terbuat dari tanah Ka'bah, dada beliau terbuat dari beberapa tanah bumi, perut beliau terbuat dari tanah Hindia, kedua tangan beliau terbuat dari tanah bagian timur dan kedua kaki beliau terbuat dari tanah bagian barat. Imam Abdur Rahim bin Ahmad Al-Qadi, Daqaiq Al-Ahbar, Hal 3. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Abi Daud. حدثنا أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. Menceritakan kepada kami Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut, di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik dan baik. Abu Daud Sulaiman As-Sijistani, Sunan Abi Daud, Juz 4 Hal 222. Dalam riwayat lain Ibnu Abbasra juga menuturkan perihal asal-usul jasad tubuh Nabi Adam bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi-gigi beliau dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan, sekarang daerah sekitar Iran, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Pengambilan tanah dari beberapa daerah tersebut bukan tanpa hikmah. Beberapa ulama memprediksi hikmah tersebut. Kepala Nabi Adam berasal dari tanah Baitul Maqdis, karena kepala sebagai tempat akal, kecerdasan dan mengatur cara berbicara. Dua telinga beliau berasal dari tanah Bukit Tursina karena telinga sebagai tempat untuk mendengarkan nasihat. Dahi beliau berasal dari tanah Irak karena dahi sebagai tempat sujud kepada Allah Ta'ala. Wajah beliau berasal dari tanah surga karena wajah sebagai tempat yang mewakili keindahan dan keelokan. Gigi-gigi beliau berasal dari tanah Kausar karena gigi sebagai tempat yang mewakili rasa yang manis, tawar. Tangan kanan beliau berasal dari tanah Ka'bah karena tangan kanan mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Selanjutnya, tangan kiri beliau berasal dari Persia, karena tangan kiri diposisikan sebagai tempat bersuci dan istinjak. Perut beliau dari Khurasan, sekarang daerah di sekitar Iran, karena perut digunakan sebagai tempat adanya rasa lapar. Aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, karena aurat diposisikan sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang beliau berasal dari tanah pegunungan, karena tulang mewakili tempat yang keras, kuat. Hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus karena hati sebagai tempat iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif karena lisan merupakan tempat mengucapkan syahadah, merendahkan diri serta berdoa kepada Allah. Wallahu alam. Disarikan Dair Imam Abdur Rahim bin Ahmad Al-Qadi, Daqaiq Al-Ahbar, Hal 3.